Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Keadaan Anda baik-baik saja. Ya, dengan Bung Ropan, tetap semangat, kita terus memberi dukungan, support terhadap tim nasional kita, tim di bawah asuhan STY ini sudah berangkat ke Filipina untuk melakoni laga krusial, laga yang sangat penting di pertandingan terakhir grup A, Piala AFF. Setelah kita bertanding imbang 1-1 di GBK ya, pada Jumat yang lalu menghadapi Thailand, sehari sesudah itu kita langsung berkemas, siap berangkat menuju ke Filipina. Ini biar waktu kita untuk bersiap di sana itu lebih panjang, karena kita akan bertanding sesudah tanggal 1 ya, kita menikmati tahun baru. Jadi semua pemain-pemain PSSI ini ya bersama dengan tim kepelatihan ya akan menikmati malam tahun baru di Manila. Kita akan bermain di Stadion Rizal Memorials ya. Ini stadion kebanggaan bagi rakyat Filipina dan juga bagi timnas Filipina. Dan ada baiknya memang suatu antisipasi yang bagus, karena menganggap pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan yang tidak boleh dilewatkan, tidak boleh kalah. Ini akan mengganggu, akan berbahaya buat tim kita, sehingga memang harus fokus. Dan STY sudah mengatakan itu ya kepada awak media setelah jumpa pers usai bermain imbang lawan Thailand 1-1 ya, langsung dia mengatakan bahwa timnya harus tetap berangkat secepat mungkin, bersiap dan harus fokus mengalihkan konsentrasi ke Filipina. Ini sangat penting ya, dan memang harus melupakan apa yang terjadi dalam pertandingan di GBK di mana kita hampir saja menang melawan Thailand dan harus puas dengan hasil 1-1, sehingga kita bersama Thailand ada di posisi atas, hanya kalah selisih gol di grup A, sama-sama memiliki nilai 7 dari 3 pertandingan dan belum terkalahkan sejauh ini. Kamboja ada di bawah, tapi Kamboja mengintip berbahaya, makanya kita tidak boleh kalah melawan Filipina. Ini berbahaya juga ketika Kamboja datang ke Bangkok menghadapi Thailand dan kemudian Kamboja bisa menang, kita akan tersisih. Ya, ini kan dalam sepak bola bisa aja terjadi. Tapi saya rasa Thailand tidak akan mengambil resiko itu. Thailand akan menggebuk habis Kamboja karena mereka mengincar untuk juara grup. Tim asuhan Mano Polking ini berambisi untuk kembali mempertahankan gelar mereka, walaupun tidak semua pemain-pemain yang juara di edisi sebelumnya Piala AFF ketika mengalahkan Indonesia dalam 2 leg di Singapura, Piala AFF 2020 yang datang, karena mereka memang hanya menempatkan 6-7 pemain yang hadir, termasuk dibawa ke Indonesia, dan mereka sudah melewati laga yang sangat menakutkan buat mereka, menghadapi tim Indonesia yang mereka berhitung benar, dan mereka tidak kalah, walaupun sempat tertinggal dengan penalti dari Klok. Akhirnya Sarayoyen bisa menyamakan kedudukan dan mereka membawa pulang 1 angka. Nah, Thailand pasti akan fokus juga untuk melabrak, menghajar Kamboja. Karena Thailand tahu Indonesia ke Manila, Indonesia akan menang. Karena Polking juga sudah memperkirakan itu, bahwa pasti akan menang melawan Filipina ketika mereka akan ketika Indonesia akan bertanding di Rizal Memorial. Dan sejalan dengan pemikiran STY bahkan terlalu pede kalau bisa dikatakan di sini ya, optimis sekali bahwa kemenangan seperti tinggal menunggu waktu. Ya. Sepak bola bisa saja terjadi apapun itu. Ya, kita tidak tahu di lapangan tentunya, dan hasil akhir akan ditentukan. Tetapi STY sudah mengatakan, tentunya STY punya dasar kuat. Ketika dia mengatakan bahwa optimis, dia yakin Mark Klok dan kawan-kawan akan memenangkan pertandingan, dia sudah mengkalkulasi ini ke depan. Bahwa secara kualitas permainan kita bisa menang. Karena kita tidak perlu menang dengan telak, 1-0 cukup untuk membuat kita lolos. Atau dengan 2-0, 2-1, yang penting menang. Ya, kalau kita imbang juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu sudah pasti lolos kalau kita imbang. Karena dengan 8 poin akan memaksa Thailand untuk bisa memukul Kamboja. Ya kan? Kalau Kamboja itu bermain imbang katakan dengan Thailand, Kamboja yang out juga. Indonesia dan Thailand yang akan keluar. Thailand sebagai juara grup, kita sebagai runner up. Kalau Thailand bisa menang melawan Kamboja, Thailand akan juara grup. Tetapi ketika kita draw melawan Filipina di Manila, kemudian Thailand kalah dari Kamboja, Thailand yang out. Karena Thailand cuma punya nilai 7, kita 8. Dan Kamboja saat ini dengan nilai 6,
itu akan dapat 9 poin. Jadi memang pertandingan ini rame. Jadi kita sebenarnya imbang udah oke, tapi kan kita tidak mau mengambil jalan itu. Pasti harus menang, dan itu menjadi target tujuan bagi STY ketika menghadapi Filipina, bahwa mereka jangan melihat hasil imbang dulu. Target utama adalah mengalahkan Filipina, dan semua pemain-pemain Indonesia sudah fokus sekarang, sudah melupakan ya pertandingan melawan Thailand, dan sekarang tujuannya adalah mengalahkan Filipina. Mark Klok juga dalam press conference usai pertandingan melawan Thailand juga optimis mengatakan bahwa Indonesia pada rel yang benar, siap untuk bisa menjadi juara, dan semua pemain yakin setelah mereka bertarung dengan Thailand mereka bisa merasakan ya atmosfer itu, mereka bisa tampil jauh lebih baik. Tinggal berkonsentrasi saja sekarang bagaimana mengatasi Filipina, dan kemudian bermain di semifinal siapapun itu, mau Vietnam yang keluar dari grup B atau siapa saja, akan ada Singapura dan Thailand, karena Vietnam kemarin itu dipaksa bermain imbang ya 0-0 oleh Singapura. Luar biasa juga Singapura bisa menahan Vietnam, walaupun dari segala statistik semua aspek lapangan Singapura kalah, tetapi hasil akhirnya ya mereka dapat 1 poin melawan Vietnam. Mereka ada di atas sekarang. Jadi penentuan juga di grup B rame ya, antara Vietnam, Malaysia dan Singapura untuk sekarang bisa lolos ya. Oke, kita bisa melihat STY pasti sudah punya bayangan tentang pemain-pemain mana yang dia akan tampilkan. Ya, kan ini sulit ditebak. STY bisa saja melakukan rotasi dari apa yang dia tampilkan melawan Thailand. Ya, rotasi itu dia akan buat di garis, terutama di garis depan. Ya, karena kita butuh kemenangan, kita butuh gol. Ya, sehingga di garis depan dia harus bisa melihat apakah Spaso yang kemarin tidak dimainkan di starting 11 itu harus datang lagi untuk ditempatkan di depan. Ya, karena kita butuh pemain yang kuat dalam duel bola-bola udara, sehingga saya yakin bisa aja ada pergantian. Ya. Kalau kemarin Dendi dimainkan lebih awal, mungkin Spaso yang akan ditampilkan, sama seperti ketika melawan Brunei. Jadi bisa Spaso, mungkin Egy, dan tetap Witan. Nah kalau bicara dengan Witan, kan Witan kemarin seperti yang saya bahas itu menyia-nyiakan sebuah peluang emas. Tapi saya rasa Witan sekarang sudah lupakan saja, sama seperti yang STY katakan, lupakan pertandingan itu, fokus ke Filipina, dan Witan juga harus demikian. Lupakan kejadian itu ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol tapi akhirnya gagal mencetak gol. Ya, itulah kenyataannya di lapangan. Tapi sekarang Witan harus berkonsentrasi. Saya pikir Witan akan tampil bagus. Dia akan terlecut, akan termotivasi bagaimana untuk bisa membayar apa yang dia lakukan kemarin ketika melawan Thailand, dan dia akan lampiaskan itu saat menghadapi Filipina. Dan bisa saja Witan dengan punya skill yang bagus, ya skill individu yang bagus, ya dia bisa mencetak gol menghadapi Filipina, karena dibantu dengan pemain-pemain tengah yang kuat, ya, dan juga di garis depan kalau ada Spaso, ada Egy juga dengan bermain katakan dengan 4-3-3, ya ini akan cukup kuat. Dengan di tengah ada misalnya Ricky Kambuaya dimainkan lebih awal, ataupun Marcelino ditampilkan lebih awal bersama dengan Mark Klok, atau Rahmat Irianto yang lebih dulu dengan Mark Klok bersama dengan Marcelino. Kalau mau nambah 1 pemain lagi biar lebih kuat di depan, agar kita kuat dalam hal di lini serang, ya mainkan aja dua striker sekaligus. Misalnya Dendi dengan Spaso, bisa saja. Namun kan pemikiran itu ada di STY yang lebih tahu. Saya pikir dengan Spaso aja, atau Dendi yang ada di sana, atau bahkan Ramadan Sananta, ini akan jauh lebih bagus. Atau sejak awal lagi memainkan dengan Yaakob Sayuri untuk bisa menambah kekuatan di depan. 2 di tengah, entah itu dimainkan oleh Rahmat Irianto dan Klok. Ya, kemudian ada 4 di depan itu, ya, Yaakob Sayuri, ada Witan, ada Egy, dan Spaso. Ini kan oke, bagus. Ini menakutkan lini serang kita. Dengan 4 flank di belakang, ya bermain flat itu ya Asnawi di kanan, Pratama Arhan di kiri, dan 2 di back tengah. Itu Jordi Amat dan Fakhrudin. Nadeo kemudian bermain ya seperti biasa di bawah Mistar. Saya pikir hal-hal seperti ini yang bagus untuk ditampilkan oleh STY. Nah, kita akan tunggu nantinya ketika kita fokus mengalahkan Filipina dan STY menampilkan pemain-pemain dengan naluri mencetak gol jauh lebih bagus. Ya, pasti kita akan mendapatkan hasil yang positif dan kita bisa mengalahkan Filipina. Oke, sampai di sini. Ya, saya melihat untuk bisa membahas sedikit tentang persiapan tim nasional kita untuk menghadapi Filipina. Terima kasih dengan W88
yang sudah mensponsori channel YouTube Bung Ropan, karena W88 ini adalah sponsor resmi dari Fulham di Liga Premier Inggris dan juga Argentina yang menjadi juara di Qatar. Terima kasih juga buat Astra Credit Company, ACC, Davinter, dan Resto Delis. Juga buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya. Ciao.